Shalom, selamat malam buat kita semua. Lama nggak ke Bipro, Pak Heri, kelihatan ada banyak yang baru ya. Ada beberapa saya lihat orang-orang baru, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Tuh ada malam hari ini ya. Tema kita, saya diberi tema, topik kita itu embracing the process ya. Ya, embracing the process atau merangkul proses. Menghargai proses, lebih tepatnya begitu ya. Topik kita tentang menghargai proses. Itu pokok pikiran yang coba kita akan geluti bersama-sama berapa menit ke depan. Teks kita dari Yakobus 1 ayat 4. Coba perhatikan PPT di depan ini, rekan-rekan. Nah, sebelum kupu-kupu, kepompong bukan jalan alternatif. Saya bikin judul begitu, walaupun kita temanya tentang menghargai proses. Saya coba bikin judul yang membuat paling nggak kita ingat. Di awal dibuka dengan ini, nanti ditutup dengan kepompong juga. Perhatikan itu. Sebelum kupu-kupu, kepompong bukan jalan alternatif. Iya, nggak ada jalan pintas bagi kupu-kupu. Dari ulat dia harus melewati kepompong. Baru kemudian bisa jadi kupu-kupu. Suka tidak suka. Ulat itu, kalau ingin menjadi kupu-kupu, seberapapun keindahannya kelak, dia harus mau menjadi kepompong yang buruk, yang jelek, yang gak disukai, yang kita jijik melihatnya. Saya masih ingat karena saya orang desa, jadi kalau saya ketemu dengan kepompong begitu, saya paling gak suka, kami suka hancur-hancurin gitu. Sekarang baru ingat, iya ya kenapa dihancurin dulu, kalau gak kan jadi kupu-kupu yang bagus. Karena tampilannya buruk rupa, sebuah proses yang gak enak dan menyakitkan. Jadi poinnya, sebelum kupu-kupu, kepompong bukan jalan alternatif. Kepompong adalah jalan keharusan. Jalan kewajiban jika ingin sampai kepada tujuan kehidupan yang indah. Ayo kita akan belajar bersama-sama bagian ini ya. Rekan-rekan, teks kita sekali lagi Yakobus 1 ayat 4. Lalu ada satu ayat lagi nanti. Ayat kita satu lagi, Amsal 20 ayat 21. Teksnya ada di depan. Yuk kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 4 yuk. Baca bersama-sama teman-teman. 1, 2, 3. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amsal 20:21 berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Semua yang terlalu cepat, pasti terlalu cepat mudah lenyapnya. Apapun yang mudah engkau raih, maka akan mudah lepas. Apapun yang mudah kita usahakan, akan mudah dia akan hilang. Sederhana sekali. Nah ini kebenaran bukan kebenaran eksklusif milik Alkitab, Bapak Ibu, teman-teman, Bipro. Kalau kita belajar kitab Amsal, ada banyak di kitab Amsal, itu merupakan kebenaran umum, common grace. Anugerah umum yang agama-agama di sekitar Israel waktu itu pun mempercayainya. Contohnya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka menggemakannya, dia akan menuai. Memakan buahnya. Itu bukan kebenaran eksklusif milik Alkitab. Itu kebenaran umum, anugerah umum, common grace. Yang kemudian terhisap kepada wahyu khusus, yaitu Alkitab. Jadi ada banyak kebenaran-kebenaran yang tadinya kebenaran umum, yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan lemparkan sebagai jejak-jejak ilahi di alam semesta. Sebagai anugerah umum itu. Lalu kemudian oleh penulis Alkitab itu diambil dan sekarang masuk sebagai wahyu khusus. Tak terkecuali ayat ini. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Oke, malam ini kita akan belajar pelan-pelan tentang menghargai proses, menikmati proses, atau merangkul proses, apapun namanya. Kita wajib, teman-teman Bipro ya, menyahabati, bersahabat dengan proses, wajib. Nggak ada pilihan lain buat kita. Yuk pertama-tama kita lihat faktanya begini. Fakta tentang proses. Saya coba bikin 4, saya pikir-pikir dengan keras. Inilah kira-kira 4 fakta tentang proses. Yang pertama, semua manusia mengalami proses. Semua manusia. Rekan-rekan, pasti mengalami proses. Dia tidak mengenal usia. Bahkan bayi sekalipun mengalami proses. Bahkan sebelum jadi bayi, dia hanyalah janin. Ketika sperma bertemu dengan sel telur, kehidupan mulai berkembang biak. Proses sedang terjadi. Jadi manusia dari muda sampai yang tua mengalami proses.
Dia tidak mengenal usia. Tapi bukan hanya itu, dia tidak mengenal tempat. Dimanapun engkau, di bawah kolong langit, semua yang di bawah matahari mengalami proses. Jadi perhatikan pertama, fakta pertama, semua manusia mengalami proses. Fakta kedua, manusia berproses. Bisa menjadi lebih buruk atau lebih baik. Ada orang yang karena penderitaan malah keluar menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dewasa, matang. Tapi ada orang karena penderitaan terpuruk, hancur, sehancur-hancurnya, bahkan putus asa, berujung kematian. Jadi setiap orang mengalami proses, tetapi kemudian ada orang yang melalui proses bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Fakta yang ketiga, setiap proses memiliki waktunya sendiri. Rekan-rekan, ada orang yang mengalami prosesnya itu cepat. Entah bagaimana, Tuhan itu seperti melakukan sebuah percepatan di dalam dirinya sehingga prosesnya cepat. Ada orang yang mengalami prosesnya lambat. Nah itu tergantung kepada kita juga. Contohnya, orang Israel sampai berputar-putar 40 tahun lamanya. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Israel ya, saya setiap kali bawa rombongan ke Israel, nggak jauh itu perjalanan. Tapi kemudian menjadi 40 tahun, repotnya lagi. Sudah di seberang sana, sudah di Transyordan, siap menyampai tanah perjanjian itu, muter lagi Musa itu. Sampai 40 tahun. Sebab apa? Tuhan ngomong. Pertama Tuhan melatih mereka supaya mereka lebih rendah hati, supaya mereka sadar bahwa hidup bukan hanya dari roti saja, tapi setiap perkataan firman Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang melatih mereka berperang, supaya waktu masuk tanah perjanjian, mereka terlatih untuk berperang. Jadi ada orang yang mengalami prosesnya itu cepat, ada yang lambat. Setiap proses memiliki waktunya sendiri. Nah rekan, jika engkau dalam satu proses gagal, jangan pikir Tuhan akan lari dari prosesmu. Dia akan kejar engkau terus sampai di kasus itu engkau beres. Kalau enggak, dia akan kejar terus. Yang lebih buruk, kabar buruknya. Ketika engkau masa muda enggak menyelesaikan prosesmu, masa tua engkau akan menuai dari prosesmu itu. Semua dosa-dosa yang aneh-aneh dilakukan oleh orang-orang senior dan orang-orang tua di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang tua, orang-orang senior juga, tokoh-tokoh di kekinian, mereka yang tidak pernah selesai prosesnya di masa lalu, nanti di hari tua muncul ke permukaan. Nggak ada cara lain. Ketika menghadapi proses, selesaikan. Kalau tidak, engkau akan menuai di hari tua. Karena Tuhan tidak akan lari dari prosesmu. Nanti kita akan lihat bersama-sama ya. Fakta yang terakhir, keempat. Manusia berproses sampai akhir hayat. Rekan-rekan, hanya dunia atas yang tidak mengalami proses. Hanya dunia kekekalan yang tidak berproses. Hanya Allah yang tidak berproses. Yang sempurna tidak mengalami proses. Tetapi sebelum kita sempurna, kita terus akan mengalami proses sampai titik terakhir. Tuhan panggil kita, selesailah proses. Sebelum nafas terakhir lepas dari hidung kita, semua kita pasti mengalami proses. Sekali lagi, hanya dunia atas yang tidak berproses, hanya dunia kekekalan yang tidak mengalami perubahan. Semua dunia kesementaraan, dia terus berubah. Makanya orang berkata, satu-satunya perubahan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Karena memang di bawah kolong langit semua berubah. Oke, sekarang kita akan masuk kepada poin teks yang kita baca tadi. Secara khusus, saya ingin kita menggeluti bersama Yakobus 1 ayat 4 tadi. Perhatikanlah, Yakobus 1 ayat 4 tadi berkata demikian, saya baca ulang ya rekan-rekan. Firman Allah berkata demikian, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Ada 4 kebenaran yang kita akan pikirkan bersama-sama rekan-rekan Bipro. Yang pertama, perhatikan ini. Ayat 4a. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ingat yang saya katakan di awal tadi. Jangan menyerah dengan proses. Jangan menyerah dengan waktu yang diperlukan. Waktu engkau sedang diproses oleh Tuhan, jangan menyerah dengan waktunya, apakah panjang atau pendek, enggak boleh menyerah. Ingatlah ini baik-baik. Kenapa? Karena buah matang enggak bisa dipaksa. Perhatikan itu. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Buah itu
Kalau mau matang nggak boleh dipaksa. Waktu engkau dan saya memaksa buah untuk matang, itu namanya dikarbit. Semua buah yang dikarbit nggak layak konsumsi. Matang sebelum waktunya. Dipaksa, rekayasa. Nggak benar. Perlu waktu untuk matang itu. Perlu waktu yang tepat. Musim yang tepat. Dan proses yang tidak bisa dipersingkat, nggak bisa. Dia nggak bisa dipercepat, nggak bisa lebih lambat. Ngomong-ngomong begini contohnya ya. Ingat waktu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur dalam perkawinan di Kana, Yohanes pasal yang kedua, teman-teman ingat cerita itu ya. Itu bukan musim anggur. Peristiwa itu, tanggal-tanggal itu belum musim anggur. Jadi pasti Tuhan Yesus minum anggur, bukan jus anggur. Bukan jus buah anggur. Pasti itu fermentasi. Itu berarti mengandung alkohol. Sebab tidak musim anggur. Pada waktu itu. Yang saya mau ngomong, tidak ada buah yang matang itu oleh karena karbitan, mungkin ada, tapi nggak layak konsumsi. Nggak bagus. Dan itu nggak benar. Semua buah untuk matang sesuai yang diharapkan, dia butuh waktu. Amunisi terbaik untuk matang adalah ketekunan. Jadi untuk kita bisa matang, kita diproses. Waktu kita diproses, senjata paling mujarab ketika diproses adalah ketekunan. Hupomone. Masih ada yang ingat apa itu hupomone? Saya sudah pernah khotbah di tempat ini. Yang ingat acungkan tangannya. Apa itu hupomone? Hupomone itu kembang kaktus. Tahu kembang kaktus ya? Kembang kaktus itu walaupun di iklim ekstrim, dia tetap tumbuh. Mau musim dingin, musim panas, musim hujan, musim kering, kaktus itu tumbuh terus. Dia tak dipengaruhi oleh iklim. Ketekunan kayak begitu. Entahkah waktunya panjang atau pendek, ketekunan itu waktu menghadapi proses, dia terus bertumbuh. Dia terus sampai matang pada waktunya. Jadi pelajaran yang pertama, ingatlah rekan-rekan. Firman Tuhan tadi berkata, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jangan pernah menyerah dengan waktu yang diperlukan untuk bisa matang. Ketika engkau dan saya diproses, sudah. Nggak usah teriak-teriak. Nggak usah kompensasi aneh-aneh. Rangkullah sebuah proses sebagai sahabat. Jalani, nikmati. Nggak mudah, tapi nikmati. Nggak punya pilihan. Sebab kalau kita nggak mau diproses, kasihan di hari tua nanti kita dipaksa untuk berproses terus. Ingatlah baik-baik, Allah itu adalah petani ahli. Dia adalah petani. Nah, Alkitab kita ditulis dengan latar belakang agraris ya. Mereka itu pola hidupnya dulu beternak, bercocok tanam. Karena itu ayat Alkitab itu penuh dengan nilai-nilai agraris. Allah itu petani yang ahli. Tuhan itu tidak terburu-buru dengan prosesmu. Engkau dan saya, dia tunggu kita sampai buah kita matang. Tuhan tidak akan memetik engkau ketika buah engkau itu masih mentah. Tuhan tak akan memetik buah yang mentah. Dia tunggu sampai matang. Sekali lagi, ketekunan adalah izin yang Tuhan berikan kepadamu dan kepadaku untuk tumbuh sesuai waktunya. Rekan-rekan, pikirkan bagian ini. Saya kadang-kadang mikir ya, waktu saya dulu melamar, di Betani, waktu itu saya sudah pernah cerita di Nginden, waktu itu diaken karena jumlahnya sudah sangat besar, suami istri sekota, membutuhkan seorang full timer yang ngurusi mereka, jadwal mereka, undangan-undangan mereka, lalu kalau ada acara SPGI, SKGI mereka butuh koordinasi yang baik, maka mereka butuh seorang full timer. Kemudian saya melamar, saya masuk, saya diterima, jadi 4 orang diaken di Nginden itu, masing-masing 100.000 patungan 4 orang, jadi saya digaji 400.000. Saya full timernya diaken, bukan full timer gereja. Waktu Pak Asun ketemu dengan saya, Pak Asun minta kepada diaken, tak ambil John ya jadi full timer gereja, tapi diaken nggak ada yang mau. Diaken bilang nggak boleh.
terutama pimpinan saya waktu itu, dia latih keras saya luar biasa. Perhatikan ini teman-teman. Saya dengar cerita langsung dari pimpinan yang lain. Itu Pak Aswin lihat saya, mungkin dia kasihan Pak Aswin lihat saya dari Sidoarjo naik sepeda motor pinjeman, punya adik ipar. Jadi kalau mogok, pernah suatu kali mogoknya itu di daerah Gedangan, saya nggak punya duit. Bayangkan saya harus dorong itu sepeda motor sampai Sidoarjo sana, perumahan Sarinadi. Saya dorong dari mulai Gedangan. Tahu ya Gedangan ya? Masa ada yang nggak tahu sih? Tapi saya sudah terlatih sebelumnya. Kenapa? Waktu saya tinggal di Jagir, di sana itu, di Jagir itu saya jalan kaki tiap hari kan ke Nginden. Karena kalau naik LNU itu, dari Joyoboyo sana ya, ke Rungkut itu LNU itu 1.250 ongkosnya, pulang pergi 2.500. Satu bulan berapa? Gaji saya cuma 400.000, nggak cukup ini untuk beli makanan buat saya dan istri. Jadi saya dari Jagir sana jalan kaki setiap hari, setiap pagi. Jalan kaki pulang pergi saya. Jadi waktu kemudian sepeda motor itu mogok, buat saya nggak ada kesusahannya. Saya dorong saja. Nah Pak Aswin tahu kesulitan saya seperti itu kelihatannya. Lalu dia ngotot, dia bilang, saya mau kasih, saya punya sepeda motor yang bagus, John harus dapat. Mau saya kasih ke John. Pimpinan saya bilang, nggak boleh. Nggak boleh, jangan kasih. Ya sudah. Saya diminta jadi full timer gereja, nggak dikasih. Pak Aswin mau kasih saya sepeda motor, nggak dikasih. Lalu waktu Pak Aswin di ruang diaken, dingin dan sana di belakang ada ruang diaken, dia lihat, dia dengar kelihatannya saya nggak punya HP waktu itu. Lalu Pak Aswin kemudian ngomong, aku punya HP ini Nokia yang besar yang model buka begitu masih baru banget, tak kasih ini buat John. Lalu pimpinan saya bilang, nggak boleh. Apapun yang Pak Aswin mau kasih ke saya nggak diboleh. Semua dikat. Saya dikirim ke Batam. Saya sudah cerita. 4 full timer dari sini, di audisi seluruh kota pemain musik untuk jadi full timer. 4 masih lajang, dikirim ke sana. Mereka 1 bulan gajinya 1.500.000, gajinya lewat rekening saya 1 bulan gajinya 750.000. Saya yang merintis gereja dari awal, yang memulai dari nol, semuanya saya pimpinannya di sana, tapi waktu gajian, semua full timer 1.500.000, saya 750.000. Lewat rekening saya lagi. Saya sudah punya anak 2 waktu itu. Waktu mau dinaikkan gaji, nggak boleh. Coba bayangkan, rekan-rekan. Yang saya mau beritahu, proses itu harus saya jalani. Pak Aswin nggak tahu semua. Waktu saya cerita di Nginden, baru Pak Aswin kaget. Hah? Benar kamu ngalamin itu? Dia nggak tahu. Yang saya mau cerita teman-teman, Allah itu petani yang ahli. Dia tidak akan memetik engkau ketika buahmu masih mentah. Tapi begitu matang, tepat waktunya, tepat musimnya, engkau sudah matang, dia pasti petik untuk ditaruh di tempat-tempat yang indah dan terhormat. Mari hargai proses. Jangan marah dengan proses. Jangan menggerutu dengan proses. Bayangkan saya sekolah Alkitab, S1, 5 tahun di asrama. Waktu masuk ke Nginden, gak boleh ngajar som. Saya harus ikut som dari awal. Saya nggak boleh khotbah kemana-mana. Nanti waktu saya sudah dikirim ke Batam, barulah dari Batam saya diundang khotbah datang ke Surabaya. Kalau belum waktunya, belum matang itu buah, Tuhan nggak akan petik. Rekan-rekan, Allah adalah petani yang ahli. Karena itu, malam hari ini kalau dengar firman Tuhan ini rasa nggak enak, ya suruh siapa kasih saya tema ini. Marahin aja Lani itu ya. Lani yang kasih. Allah adalah petani yang ahli. Karena itu bersabar. Lalu kemudian perhatikan. Waktu ketika kita diproses. Waktu itu adalah anugerah. Setiap hari dalam proses ini adalah bukti bahwa Tuhan itu sedang mempercayaimu dengan waktu untuk bertumbuh. Dia tidak akan menyerah padamu. Percayalah teman-teman, dia tidak akan menyerah kepada kita. Dia tak akan berhenti memproses kita. Engkau mungkin sudah menyerah, engkau mungkin sudah capek, engkau mungkin ingin berhenti. Tidak. Tuhan tidak akan berhenti dengan engkau dan saya. Dia akan terus proses sampai engkau dan saya matang seperti Yakobus tadi katakan. Itu sebabnya waktu engkau dan saya diproses begitu rupa,
Ingat ya, sekali lagi tema kita menghargai proses. Waktu engkau diproses begitu rupa, coba perhatikan begini. Daripada bertanya, kapan ini berakhir? Tanyalah, apa yang Tuhan ingin matangkan dalam diriku selama waktu yang Dia percayakan ini. Kenapa saya naik gaji nggak boleh, dikasih handphone nggak boleh, dikasih sepeda motor nggak boleh, mau direkrut jadi full timer nggak boleh. Saya sekarang berhutang terima kasih dan bersyukur kepada pemimpin-pemimpin saya yang dulu. Pada akhirnya mereka ngomong apa? Begini, begitu kemudian saya sudah mulai khotbah ke Surabaya, dia bilang, John, kami mau cerita. Dulu Pak Asin mau perlakukan kau begini, 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 kami larang. Kami punya alasan. Kenapa Pak? Kalau buru-buru diberikan kepadamu, engkau akan manja, engkau pasti rusak. Saya bersyukur. Mereka dipakai oleh Allah untuk melindungi saya. Saya pikir kenapa? Gaji full timer 1,5 juta, saya 750.000. Tuhan sedang bentuk saya dalam hal keuangan. Dia nggak mau saya rusak dengan keuangan. Itu sebabnya sampai hari ini teman-teman boleh tanya ke Batam. Nanti Pak Heri akan ke Batam. Boleh tanya Pak Heri. Kita ada staf pastoral di sana 6 orang. Sampai hari ini saya tak pernah secuil pun. Saya tak mau ikut-ikut tentang duit. Saya nggak tahu duit gereja berapa. Saya nggak mau tahu. Saya bilang saya nggak mau tahu. Soal saya bentuk yayasan. Ada pengurus yayasan. Mereka gaji saya. Mereka tahu berapa gaji saya setiap bulan. Setiap tahun audit. Di audit. Kami, tim auditor kami dari Jakarta, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang cukup nasional nomor 1 di Indonesia salah satunya, konsultan pajak kami, semua. Saya tidak mau tahu tentang uang gereja. Saya taunya bagaimana melayani, bagaimana khotbah di mimbar, bagaimana saya berlaku dengan benar. Saya cuma mau gitu. Sampai hari ini saya nggak tahu. Bagaimana keuangan gereja seimbangkah, kantong kanan, kantong kiri, antara uang Bethany Care, uang pastoral, uang pembangunan. Saya tidak mau pusing. Dan saya sudah ngomong kepada mereka, saya tidak mau tahu tentang hal itu. Jadi, kelihatannya bahwa Tuhan membentuk saya begitu rupa, rekan-rekan, diproses begitu rupa, supaya saya dilatih ketika nanti di pelayanan, jangan sampai terjebak kepada hal keuangan. Karena Pak Aswin pernah pesan, John, Batam adalah pilot project. Kalau Batam berhasil, ya puji Tuhan, Tuhan dimuliakan. Kalau Batam gagal, saya yang gagal. Sebab saya yang utus engkau ke Batam. Batam seperti pilot project, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jadi waktu diproses, ingat daripada kapan ini berhenti, kapan ini selesai Tuhan. Lebih baik tanya, Tuhan, di sisi mana engkau sedang ingin mematangkan kehidupanku? Di bagian mana engkau ingin aku bertumbuh dan semakin matang, semakin matang? Ayo belajar. Menghargai proses dengan cara pandang seperti itu. Rekan-rekannya, yang kedua. Pelajaran yang kedua. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, perhatikanlah. Ketekunan itu membangun jiwa yang utuh. Perhatikan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Rekan-rekan perhatikan itu. Dalam bahasa Yunani, ini tidak berarti ada bagian yang hilang, retak, atau terpisah. Tidak ada bagian yang terpisah. Utuh semuanya. Jadi, waktu kita diproses, penting sekali engkau dan saya menjadi hupomone. Seperti kembang kaktus itu, kita harus tekun. Karena ketekunan itu yang akan membentuk jiwa kita menjadi jiwa yang utuh. Perhatikanlah itu baik-baik. Ketekunan itu sebuah proses penyatuan. Setiap tantangan yang dihadapi, sesungguhnya ketekunan itu sedang membentuk, merangkai puzzle-puzzle dari kehidupan kita itu. Karakter-karakter dari hidup kita sedang disusun melalui apa? Ketekunan. Disatukan semuanya. Sebab semua kita, rekan-rekan, ingat baik-baik. Semua kita terlahir dengan produk gagal. Saya ulang. Semua manusia di alam semesta. Setelah peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, semua kita terlahir dengan dosa asali, original sin. Jadi di dalam diri kita ada natur dosa. Waktu ditebus oleh kuasa darah Kristus, natur dosa itu masih bercokol. Semua kita pribadi yang terpecah, jiwa yang retak. Tidak ada dari kita yang sempurna. Coba perhatikan baik-baik. Di luar sana pengaruh dosa begitu kuat. Tapi Tuhan Yesus ngomong, dari dalam hati muncul pikiran jahat, percabulan, perzinahan, hawa nafsu, sumpah palsu. Jadi dosa itu di luar pengaruhnya kuat, di dalam dia bercokol.
Kita semua terkena dosa asali, natur dosa ini. Jadi begitu kita terlahir karena peristiwa Adam dan Hawa itu, dan kita memilih dia. Jadi dia itu adalah wakil kita ya. Kita memilih dia sebagai wakil kita, manusia terbaik, manusia yang paling keren di seluruh alam semesta, di segala zaman. Dia manusia terbaik yang terpilih sebagai wakil kita di hadapan Allah dan di hadapan setan. Dan waktu dia gagal, kita terkena dosa asali. Karena itu di luar ada pengaruh dosa, di dalam ini masih ada natur dosa. Kita ini jiwa yang terpecah. Ketika ditebus oleh kuasa darah Kristus, kita nggak ujuk-ujuk jadi sempurna. Kita masih punya cacat celah di sana sini. Ngomong-ngomong tentang bagian ini, dengar. Kita suka kasih nasihat kepada anak-anak kita begini ya. Hati-hati nak bergaul. Di luar sana ada banyak pergaulan yang buruk. Itu baik, teruskan beri nasihat begitu. Tapi kita suka lupa. Kita pikir dosa cuma di luar. Kita lupa memberitahu, nah hatimu itu jahat. Di dalam hati, Tuhan Yesus berkata dari dalam hati muncul pikiran jahat, percabulan, perzinahan, hawa nafsu, sumpah palsu. Itu sebabnya John Calvin berkata hati itu pabrik semua berhala. Kita suka nasihati anak, hati-hati dosa di luar. Kita lupa beritahu mereka, dia punya original sin. Dia punya dosa asali. Dia perlu berhati-hati dari dalam. Dia berhati-hati dari luar. Poinnya, rekan-rekan, poin dari khotbah ini, kita itu jiwa yang terpecah, seperti puzzle. Seperti bejana, kita bejana yang retak. Ketekunan itu sedang menyusun. Waktu kita diproses, kita perlu tekun, dia sedang menyusun jiwa kita yang terpecah itu loh. Sekali lagi seperti puzzle. Disusun, sampai semua menyatu dengan baik. Waktu kemudian menyatu dengan baik, apa yang terjadi rekan-rekan? Yang terjadi adalah kita pribadi yang anti pecah. Jadi pribadi yang kuat, bukan hanya anti bocor, dia anti pecah. Perhatikan ini baik-baik. Banyak orang tampak sukses, tetapi pecah di dalam. Karirnya luar biasa, tapi keluarga berantakan. Bisnisnya maju, tapi jiwanya hancur. Ada banyak orang yang tampilan luarnya. Saya ketemu dengan seseorang, rekan-rekan, aduh kekayaannya luar biasa. Bayangkan mainannya tambang. Kekayaannya luar biasa. Dia datang kepada saya, dia menangis, dia bilang gini, Bapak, saya bisa bangun rumah yang luar biasa. Tapi saya tidak bisa membangun home. Rumah tangga yang luar biasa. Fenomena luarnya sukses, dalamnya pecah. Waktu kita mengalami proses, ingatlah, bahan bakar dari proses adalah tekun. Waktu kita tekun, jiwa kita itu sedang disusun rapi, dibentuk oleh Allah, dituntun oleh Allah, supaya kita menjadi pribadi yang anti pecah. Saya banyak ketemu, sekali lagi, saya banyak ketemu dalam pelayanan keliling kota, rekan-rekan, orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mereka sukses, tapi di dalam keropos. Coba bayangkan, di Indonesia, sayang sekali saya lupa, saya punya materinya, di Indonesia, cukup besar, orang-orang muda, mereka terlibat narkoba, mereka terlibat kehidupan yang mengerikan. Aneh, orang tuanya tahu paling belakang. Saudaranya sudah tahu, teman-temannya sudah tahu, apalagi polisi sudah tahu. Orang tuanya belakangan, orang yang paling belakang tahu bahwa anaknya sudah rusak, itu orang tua. Mereka sukses secara ekonomi. Mereka berhasil, fenomenanya kelihatan begitu indah. Apalagi ditambah dengan media sosial. Tampilan mereka di media sosial begitu ramah, begitu harmonis. Tapi di dalam keropos. Nah Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau kita mengalami. Karena itulah, waktu kita diproses, hargai proses itu dengan cara apa? Tekun. Sebab ketekunan adalah bahan bakar untuk membentuk jiwa kita itu disatukan kembali setiap kepingan-kepingan sehingga bentuknya menjadi bentuk yang baik, yang anti pecah. Tapi kalau engkau dan saya tak bersedia dibentuk, kita marah waktu kita diproses, akan semakin sulit kita diproses. Perhatikanlah, semakin engkau meronta, semakin sakit luar biasa. Waktu diproses Tuhan, malam ini saya tidak tahu, rekan-rekan Bipro, berapa banyak dari engkau yang sedang diproses oleh Tuhan? Entahkah diproses dalam hubungan rumah tangga, konflik-konflik di tempat kerja, atau diproses dalam hal ekonomi, seperti saya dulu, saya generasi sandwich,
2 minggu lalu saya khotbah di atas, saya ini generasi sandwich. Jadi saya dan istri generasi sandwich, kami harus memberi makan orang tua kami di atas, kami harus menghidupi anak kami di bawah bersama dengan keponakan-keponakan. Jadi kami kejepit. Tahu ya sandwich ya, roti, sayur, daging, sayur, roti. Kejepit. Jadi rotinya, daging itu harus berbagi ke atas, berbagi ke bawah. Nah kami generasi sandwich bersama dengan istri. Perjuangan kami luar biasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu tolong luar biasa. Saya di mimbar ini bukan mau ngemis, tidak sama sekali rekan-rekan, saya mau cerita, itu semua sudah lewat. Maksud saya adalah begini, waktu engkau mengalami proses mungkin tentang ekonomi atau kesehatan, atau tentang masa depan, atau konflik-konflik yang tajam, atau tentang rumah tanggamu yang nggak jelas, dicerai enggak, tapi bersama juga enggak. Sebuah proses yang menyakitkan. Dalam situasi seperti itu, nggak usah menggerutu. Semakin kau meronta, semakin sakit. Teman-teman tahu, ular sanca, atau kalau ular sanca lebih, ular yang suka melilit itu loh. Ular melilit, kalau ular kobra kan bisanya mematikan, tapi ular yang melilit itu, cara melawan ular yang melilit itu ya jangan pernah dililit, tapi kalau engkau dililit, jangan pernah bergerak. Semakin kau bergerak, semakin kuat cengkeramannya. Semakin kau bergerak, meronta, semakin kuat cengkeramannya. Ketika engkau diproses, semakin protes, semakin sakit bagi dirimu. Semakin sakit. Rekan-rekan tahu, sudahlah, ditinggalkanlah. Kebanyakan ilustrasi nanti malah nggak selesai khotbah. Tapi poinnya, semua kita adalah jiwa yang pecah. Waktu kita diproses, ingat bahan bakar terbaik waktu diproses adalah ketekunan. Sebab dia sedang membentuk jiwa kita yang pecah untuk dibentuk utuh sehingga kita anti pecah. Selanjutnya yang ketiga, poin yang ketiga, kita semua akan diproses sampai jadi sempurna. Saya suka sekali teks ini waktu saya kemudian selidiki baik-baik teman-teman dalam teks ini. Perhatikan itu ya. Supaya kamu menjadi sempurna. Kata yang digunakan itu teleios. Teleios itu, apa arti teleios? Dalam bahasa Yunani sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah mencapai tujuan penciptaan. Seperti alat yang berfungsi sempurna sesuai desain awalnya. Kata teleios ini persis sekali kata yang digunakan oleh Tuhan Yesus begini, kasihilah musuhmu. Tuhan Yesus berkata begitu, karena Bapa di surga memberi matahari kepada orang-orang yang menyembah Dia atau tidak. Bapa di surga memberi hujan kepada anak Tuhan juga kepada orang yang tidak. Lalu Tuhan Yesus berkata begini, karena itu hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di surga sempurna. Bisakah kita sempurna seperti Allah? Sampai kapanpun nggak bisa. Sampai di surga pun nggak bisa. Allah sempurna sebagai pencipta. Kalaupun kelak kita sempurna sebagai ciptaan. Kita nggak akan pernah bisa sempurna seperti Bapa. Lalu apa maksud Tuhan Yesus di situ? Teleios yang digunakan. Sempurna dalam hal kasih maksudnya apa? Universal. Kalau engkau mengasihi universal, lihatlah orang berdosa juga diberi matahari yang sama, diberi hujan yang sama. Jadi Tuhan Yesus mau ngomong kita harus sempurna dalam hal kasih seperti Bapa. Teleios kata yang digunakan. Yang menarik sebenarnya kata ini paling banyak digunakan di Alkitab. Teleios itu tujuan. Terjemahan harafiahnya teleios itu tujuan. Tetapi di bagian ini Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan kata sempurna. Supaya kamu menjadi sempurna. Teleios. Apa maksudnya teman-teman? Perhatikan itu. Mikrofon ini malam ini sedang sempurna dia. Sebab dia diciptakan dan digunakan persis seperti tujuan dia diciptakan. Apakah mikrofon ini bisa untuk ngulek cabai? Bisa. Tapi dia tidak sempurna. Bisakah mikrofon ini untuk pukul drum? Bisa. Bisakah mikrofon ini untuk toki kepalamu? Bisa. Bisa. Tapi dia nggak sempurna sebab tujuannya tidak untuk itu. Tujuan mikrofon ini untuk malam ini saya gunakan seperti ini. Menjadi pengeras suara supaya suara saya sampai kepada semua rekan-rekan. Semakin mirip suara saya sampai ke sana dengan aslinya, maka semakin bagus mikrofon itu. Poinnya adalah, perhatikan kata teleios. Rekan-rekan, bahwa semua kita itu diproses untuk sampai kepada tujuan seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah sempurna. Enggak peduli pelayananmu hebat,
rumah tanggamu hebat, prestasimu hebat, tapi kalau tujuan Allah memanggil engkau tidak sampai, engkau gagal. Engkau gagal. Saya beri contoh diri saya. Nggak peduli betapa hebat saya khotbah barangkali, pengajaran saya luar biasa barangkali, pelayanan saya luar biasa barangkali. Tetapi kalau saya dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang pendoa, maka saya tidak teleios. Saya tidak sempurna sebab saya tidak berfungsi pada tujuan saya dipanggil oleh Tuhan. Rekan-rekan, dengarlah baik-baik. Apa itu sempurna? Apa itu teleios? Ketika engkau sampai kepada tujuan seperti yang Tuhan kehendaki. Dan perhatikan. Untuk sampai di sana, Tuhan akan proses engkau terus-menerus. Masih ingat cerita? Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Tahu lagu itu ya? Rotario ya? Otario, saya kurang tahu namanya. Seorang pengacara hebat dari Chicago, seorang konglomerat yang luar biasa, kaya raya, dia notaris, dia juga pengembang, dia juga bermain saham. Tetapi kemudian Otario Skwarkov itu aduh namanya agak sulit. Teman-teman tahu ya cerita ini ya, tentang lagunya itu, It is well, it's my soul itu, nyamanlah jiwaku itu. Suatu kali kebakaran Chicago yang besar luar biasa, dia mengalami kebangkrutan, dia sedih. Karena dia sedih mengalami kebangkrutan, dia coba menghibur istri dan anak-anaknya. 4 putrinya disuruh ke Inggris, sebab sahabatnya sedang berkhotbah, D.L. Moody sedang berkhotbah di Inggris. Itu sahabat baiknya, pengkhotbah besar itu. Dikirim istri bersama dengan anak-anaknya ke sana untuk menghibur karena mereka kehilangan yang luar biasa. Tapi di tengah laut, kapalnya tenggelam. Semua 4 perempuannya, anak perempuannya meninggal dunia. Sampai di Inggris, di Wales, nggak tahu bacanya apa, tapi sampai di kota Wales itu, dia kirim surat telegram kepada suaminya di Amerika. Hanya aku yang selamat. 4 putrinya meninggal semua di tengah lautan. Betapa sedihnya si bapak, seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dia menyusul istrinya untuk menghibur istrinya. Di tengah laut itu, kapal yang ditumpangi, kapten kapal berkata, inilah lokasi tempat di mana kapal itu tenggelam. Dan keempat putrinya meninggal dunia. Di atas itulah dia ciptakan lagu itu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Dia sampai di Inggris, mereka pulang ke Amerika. Sampai di Amerika, mereka sempat punya anak lagi 2 atau 3, meninggal lagi. Itu sebabnya bapak ini disebut sebagai Ayub Perjanjian Baru. Dia pergi ke Israel, menghabiskan hari tua di Israel. Dia buka satu yayasan untuk menolong orang-orang susah, anak-anak terlantar. Justru dia mengalami kehidupan yang luar biasa. Ternyata menjadi pengacara yang top, menjadi orang yang hebat di Chicago, bukanlah maksud Tuhan. Oh, dia terkenal, dia hebat. Dia sahabat D.L. Moody, pengkhotbah terhebat di zamannya. Dia orang yang rohani. Tapi tujuan Tuhan bukan pada itu. Teleios bagi dia. Takdirnya, tanda kutip. Takdir orang itu bukan di sana. Takdirnya dia harus ke Israel. Membangun sebuah yayasan. Untuk menolong anak-anak terlantar kaum duafa. Dan justru di sana dia beroleh kehidupan yang luar biasa. Walaupun kemudian mereka nggak pernah punya anak lagi. Setiap kali punya anak selalu dipanggil oleh Tuhan. Apa yang saya mau beritahu? Perhatikan tadi. Teleios. Semua kita diproses untuk sampai kepada tujuan yang kata Yakobus supaya kita sempurna. Ngomong-ngomong Yakobus ini tahu ya siapa Yakobus ini? Ini adiknya Tuhan Yesus ya. Adiknya Tuhan Yesus itu ya. Yang menulis kitab Yakobus dan kitab Yudas itu adiknya Tuhan Yesus. Ada 4 adik laki-laki Tuhan Yesus. 1 rahim, beda papa. Beda gen jelas sama sekali ya. Jadi Yakobus yang ngomong. Ingat, waktu diproses, tekun. Sebab apa? Engkau diproses supaya engkau sampai kepada tujuanmu. Teleios, sampai kepada takdir ilahi yang Tuhan tentukan bagi engkau dan saya. Rekan-rekan, ayo malam ini tema yang baik,
mari kita belajar ramah dengan proses. Hargai proses. Karena sebuah kesuksesan bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya ini loh. Semua manusia Nobel di alam semesta, orang-orang yang beroleh Nobel itu manusia agung itu, yang dihargai Nobel itu apa? Prosesnya. Prosesnya. Karena itu hargai proses. Penting sekali. Sebab kita semua diproses untuk memiliki spesialisasi. Iya, semua kita diproses supaya kita menjadi orang-orang yang spesial, punya spesialisasi. Kita pakar di bidangnya. Nah, itu kata pakar. Ahli di bidangnya. Kita diproses untuk berfungsi optimal. Nggak ada cara lain, engkau dan saya harus diproses. Supaya kita menjadi orang yang punya spesialisasi khusus, tapi bukan hanya itu, kita menjadi optimal. Sayang teman-teman ya, masih ingat ya, Albert Einstein itu ngomong, manusia itu kemampuannya kalau diasah hampir-hampir tanpa batas. Bahkan dia sendiri, menurut para pengamat sekarang, Einstein sendiri, dari seluruh kapasitas otaknya yang luar biasa itu, hanya 15% yang digunakan. 85% dibawa mati. Kita nggak ketemu mungkin manusia yang begitu optimal. Bagaimana dengan kau dan saya? Sudahkah optimal? Ayo kita jujur. Sudahkah kita mengoptimalkan semua yang Tuhan anugerahkan? Einstein itu kayak begitu baru 15% loh kemampuan dari otaknya. Bayangkan manusia itu dalam 1 detik. Setiap kali 1 detik begitu, engkau dan saya bisa otak kita ini menyerap 30 miliar bit per detik informasi. Otak kita. Sementara telingamu mendengar saya khotbah, hidungmu bisa mencium bau aroma parfum di sebelahmu. Matamu bisa melihat itu orang baju baru, rambutnya keren malam ini, di baju baru. Itu semua masuk di otakmu. Semua terekam di otak. Dalam setiap per detik, 30 miliar bit per detik, semua otak diserap di otak, semua informasi itu diserap di otak. Sementara engkau sambil makan permen, itu masuk ke otak. Jadi otak kita itu hampir-hampir tanpa batas. Sebab kita dijadikan segambar dengan rupa Dia. Dan Dia mau kita optimalkan itu untuk mengembangkan mandat budaya. Penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Mandat budaya yang besar itu butuh orang yang memang seperti itu. Tapi berapa banyak di antara kita waktu diproses, kita menyerah. Tapi malam ini kita dengar firman Tuhan. Rekan-rekan, hargai proses. Hormati dia sebagai sahabat. Jangan benci proses. Jangan meronta waktu diproses. Ikuti permainannya. Ikuti saja. Jalani cepat atau lambat. Engkau akan sampai kepada tujuan seperti apa maksud Tuhan. Engkau dan saya dipanggil dan diselamatkan. Perhatikan ini. Syukurilah proses yang sulit ini sebagai tanda bahwa Tuhan menganggapmu layak untuk dilatih menjadi ahli dalam takdir ilahimu. Bukan sekedar orang awam dalam kerajaannya. Cukup menjadi orang yang tulus hati. Perhatikan ya, percaya Tuhan Yesus, jadi orang tulus hati, engkau sampai ke surga. Tapi engkau percaya Tuhan Yesus, mengoptimalkan semua yang ada padamu, waktu diproses, engkau mengembangkannya, perhatikan, iman saja cukup membawamu sampai surga. Tapi kalau engkau bersedia diproses sampai menjadi optimal, surga engkau bawa dalam hidupmu. Ini poin penting, sekali lagi. Iman cukup membawa engkau sampai ke surga. Tapi kalau engkau diproses dan bersedia diproses, surga engkau bawa dalam hidupmu. Jadi bukan hanya engkau nanti mati sampai surga, hari ini waktu engkau hidup, surga bisa datang dalam hidupmu. Ayo optimalkan. Penting sekali, syukuri. Karena Tuhan ingin engkau dan saya jadi ahli-ahli di dalam kerajaan Allah. Bukan menjadi penonton atau sekedar orang awam. Gak boleh rekan-rekan. Ayo belajar bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan kita rekan-rekan ya. Oke, waktu saya sudah habis ya. Sekarang poin terakhir. Ya, poin terakhir. Berproses untuk mandiri rohani. Perhatikanlah. Tak kekurangan suatu apapun. Ayat 4c berkata. Jadi kalau kemudian ayat itu dibaca seutuhnya. Saya akan baca seutuhnya teman-teman supaya ingat lagi ya. Saya baca dari awal seutuhnya begini. Firman Tuhan tadi berkata.
Dan bahwa biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Kita diproses supaya mandiri rohani. Bukan maksudnya kita lepas dari Tuhan lalu merasa kita menjadi mandiri otonom. Bukan itu maksudnya. Apa maksudnya? Perhatikan, tak kekurangan suatu apapun. Frasa tidak kekurangan suatu apapun bukan berarti kita akan memiliki segala sesuatu. Bukan berarti begitu. Tetapi bahwa kita tidak akan kekurangan apapun yang diperlukan untuk memenuhi, sekali lagi, destiny kita masing-masing. Jadi, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, ingat, mandiri rohani, ini tingkat kedewasaan tertinggi. Di mana engkau dan saya nggak bergantung lagi pada seseorang. Tidak bergantung pada keadaan. Tidak bergantung pada perasaan. Tetapi engkau dan saya bergantung pada sumber daya ilahi yang tak terbatas. Jadi, waktu engkau diproses oleh Tuhan, engkau terus tekun, engkau akan sampai kepada teleios. Sampai sempurna dan utuh. Lalu engkau menjadi mandiri secara rohani. Sekarang hidupmu tidak dikendalikan oleh perasaan-perasaanmu. Hidupmu itu tidak bergantung ada orang atau tidak. Dipuji orang atau tidak. Enggak lagi. Sebab sekarang hidupmu satu-satunya sumber daya kekuatanmu itu adalah sumber daya ilahi yang tak terbatas. Itu sebabnya engkau tidak lagi bergantung kepada semua yang di bawah. Kebergantunganmu penuh kepada atas. Dengan bahasa sederhana dalam bahasa teologi kira-kira begini. Engkau dan saya memiliki self-sufficient. Kalau self-sufficient itu dalam bahasa teologi gini. Allah itu self-sufficient. Allah itu cukup pada dirinya sendiri. Jadi Allah nggak butuh variabel luar apapun di luar dirinya untuk memenuhi sesuatu. Allah nggak butuh apapun. Teman-teman, Allah nggak butuh engkau dan saya. Enggak. Dia tidak butuh kita. Tapi dia begitu menginginkan kita. Itulah misteri yang sampai hari ini kita nggak tahu. Dia nggak butuh kita. Tapi dia begitu menginginkan kita luar biasa. Dan kalau kita baca Alkitab, para malaikat sampai hari ini berpikir, terus-menerus bertanya. Mereka belajar, mereka bertumbuh dalam rohani, mereka belajar tentang apa? Kasih karunia. Kenapa sih Tuhan itu, tanda kutip ya, tanda kutip. Kenapa Tuhan itu sampai tergila-gila kepada manusia? Kenapa Tuhan itu begitu mencintai manusia? Nah, malaikat menyelidiki itu. Baca Alkitab, teman-teman ya. Kalau teman-teman baca Alkitab, itulah yang terus dipelajari oleh para malaikat. Kenapa Tuhan begitu menginginkan manusia itu? Yang saya mau beritahu begini, Allah itu self-sufficient, cukup pada dirinya sendiri sehingga dia nggak butuh variabel luar. Nah kita, waktu kita diproses, kita bertekun, kita sampai kepada tujuan, maka kita akan menjadi orang yang mandiri rohani. Sebab siapa? Pemenuh kita, provider kita adalah Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita seperti Mazmur pasal 1, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang akarnya merambat ke bawah, dan terus akan berbuah pada musimnya. Karena itu teman-teman, ayo malam hari ini ketika engkau diproses, bersabar dengan waktu, hargai sebuah proses, jangan marah, jangan kecewa, engkau akan dibawa sampai kepada teleios, tujuan, dan itulah sempurna. Ketika engkau sampai kepada panggilanmu masing-masing, itulah yang namanya sempurna. Karena itu, ayo kita pikirkan bagian ini bersama-sama. Yakobus 1 ayat 4 adalah peta jalan transformasi ilahi. Kalau engkau ingin mengalami transformasi ilahi, maka Yakobus 1 ayat 4 adalah peta jalannya. Itulah mapping untuk kita bisa sampai mengalami transformasi ilahi. Ketekunan bukan sekedar bertahan hidup, tetapi tentang mengalami metamorfosis spiritual yang membawa kita kepada rencana Allah yang sempurna, utuh, dan lengkap. Jangan menyerah, kita sedang dalam proses menjadi masterpiece Allah. Rekan-rekan, engkau dan saya sedang diproses untuk menjadi masterpiece milik Allah. Saya tiba-tiba ingat ini tadi. Christian D. Larson, salah satu orang yang pertama sekali kelihatannya mencetuskan cerita ini, yang kemudian banyak buku-buku menuliskan, para motivator. Seorang pria melihat kepompong yang mulai terbuka. Ia ingin membantu kupu-kupu keluar lebih cepat. Jadi ia memotong sedikit bagian kepompong itu.
Kupu-kupu pun keluar, tapi tubuhnya bengkak dan sayapnya lemah. Ia tak pernah bisa terbang. Ternyata perjuangan keluar dari kepompong adalah proses penting untuk mendorong cairan tubuh ke sayap agar bisa mengeras dan berfungsi. Christian de Larsen, orang yang pertama sekali mencetuskan dalam buku-bukunya Chicken Soup for the Soul, begitu ya. Ada banyak. Dia cerita tentang bagian ini. Perhatikanlah begini. Waktu Tuhan menciptakan kupu-kupu, dimulai dari ulat itu, lalu kemudian kepompong, sampai kemudian kupu-kupu. Tuhan sudah tanam semua potensi yang lebih dari cukup untuk dia mengalami proses sampai kepada teleios, sampai sempurna, kepada tujuan apa itu? Menjadi kupu-kupu. Ketika dia jadi kepompong, lalu sang pria itu mengamati, kok kasihan ya, dia kesulitan, dia coba gunting untuk mempermudah keluarnya kupu-kupu. Apa yang terjadi? Pelatihan prosesnya. Ternyata waktu dia dijepit begitu rupa, itu membuat kemudian darah dan yang lain sebagainya bisa mengalir ke sayap, sehingga sayapnya itu bisa kuat, kokoh, sehingga bisa terbang. Dan tahukah teman-teman, badai yang paling besar dimulai dari satu kepakan sayap kupu-kupu di belahan dunia yang lain. Hanya sayap kupu-kupu yang dikepakkan begitu rupa lalu berkumpul sampai di satu tempat tertentu, boom, menjadi badai yang luar biasa. Anak saya cerita, anak saya yang di UGM kedokteran, ini lagi di Cekoslowakia dia, karena mereka harus ambil beberapa mata kuliah di sana, cerita kepada saya. Dia ngomong gini, Dedi, untung mami dulu lahir normal ya. Istri saya melahirkan dua kali normal. Karena tekanan, lalu semua bau yang gak enak dari saluran itu mempengaruhi semua sistem kekebalan tubuh, kemampuan antibodi si baby. Jadi waktu dia lahir dengan normal itu terkena semua kotoran, semua bau dan sebagainya. Itu sedang melatih semua. Waktu dia kejepit begitu rupa sulitnya, dia harus mengalami ya pembukaan 1, pembukaan 2 itu ya, mengalami tekanan yang luar biasa. Ternyata itu punya tujuan. Yang lebih rumitnya lagi, anak saya cerita, saya sederhanakan. Kalau ada dokter di sini mungkin bisa meluruskan. Saya sederhanakan, saya nggak bisa cerita lebih detail. Kira-kira begini, waktu bayi terlahir, kira-kira mungkin begini ya. Jantungnya kira-kira begini. Lalu bayi itu harus nangis. Kalau dia nggak nangis, dokter akan pukul sekeras-kerasnya supaya dia nangis. Begitu dia nangis, jantungnya langsung klek. Jadi normal. Dia butuh sebuah tekanan. Jadi kalau bayi keluar nangis, berarti dia sudah langsung plek, berproses langsung plek, jantungnya jadi sempurna. Tapi kalau dia nggak nangis, dokter harus pukul keras, plek, supaya posisi jantungnya plek, pas. Yang saya mau cerita begini rekan-rekan. Engkau dan saya diproses oleh Tuhan. Tapi perhatikan, semua potensi untuk bisa mengalahkan proses sudah ada padamu dan padaku. Potensi itu semua sudah ada. Kepadamu ada Roh Kudus yang ditaruh di hati sebagai meterai jaminan keselamatan. Padamu ada Kristus yang sudah mati di kayu salib. Padamu ada Bapa yang berjanji akan menyertai engkau. Padamu ada firman yang tertulis yang kita bisa baca setiap saat. Padamu ada komunitas gereja seperti ini yang bisa saling menguatkan. Jadi pada diri kita ada potensi yang Tuhan sudah tanamkan untuk kita bisa melewati semua proses. Sayangnya, kita suka jalan pintas. Itu sebabnya Amsal tadi ngomong, semua yang dicapai dengan cepat tidak diberkati. Kita suka shortcut. Jangan shortcut. Seperti pemimpin saya dulu. Waktu Pak Aswin mau kasih, di-cut oleh dia. Sebab bagi pemimpin saya dulu, ini jalan pintas untuk John kemudian jadi manja. Ini rusak nanti nih karakternya. Karena itu pemimpin saya juga dipakai oleh Allah untuk menolong saya. Rekan-rekan, dengar sekali lagi, padamu dan padaku sudah ada semua potensi yang lebih dari cukup. Yang Tuhan sudah tanamkan dalam diri kita untuk kita bisa melewati semua proses supaya kita sampai kepada teleos. Tujuan Allah. Ayo malam hari ini, berhenti menggerutu. Berhenti bersungut-sungut, jangan coba cari jalan pintas. Ikuti saja aturan mainnya. Cepat atau lambat, Tuhan tolong kau dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita, rekan-rekan.